Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatu wal akhawat hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji akidah Islam, mengkaji pelajaran terpenting dalam Islam, yaitu mengenai akidah, yang dimana akidah dapat memperbaiki seluruh yang ada pada Islam. Fondasi Islam, akidah Islam ini yang dapat memperbaiki seluruh yang ada pada Islam dari amal soleh dan akhlakun karimah. Kita masuk ke dalam bab yang berikutnya dari penjelasan tentang fadlul Islam, keutamaan Islam. Bab tafsirul Islam. Tafsir tentang makna Islam. Ikhwatul iman, kebanyakan kita atau seluruh orang tahu tentang Islam. Tahu apa itu Islam. Islam adalah agama yang meyakini bahwa Tuhan itu Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Itu Islam yang mereka yakini. Tetapi Islam, ya ikhwatah, tidak sebatas apa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Tetapi Islam memiliki makna yang luas. Memiliki makna yang luas. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjelas tentang Islam. Kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan tentang apa itu Islam dan makna Islam yang sebenarnya, yang memiliki keindahan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Memiliki keindahan karena kitab ini menjelaskan tentang fadlul Islam, keutamaan dan keindahan Islam. Allah berfirman, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani." Yang artinya, apabila mereka mendebat kamu tentang apa itu Islam, maka katakanlah bahwa Islam itu adalah aku aslamtu lillah. Kalau secara bahasa artinya aku menyerahkan diriku kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan dirinya kepada Allah. Siapa mereka yang berdebat dengan engkau, wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani. Mereka ingin mengetahui tentang Islam. Maka Allah menjelaskan Islam itu adalah Islamul wajhi lillah. Menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan ikhlasun niyah lahu subhanahu, dan mengikhlaskan niatnya untuknya dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla.
wal bara'atu minasy-syirk, dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu makna Islam. Jadi Islam ini ya ikhwata memiliki makna yang mencakup 3. Yang pertama al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam segala yang merupakan hak Allah. Kita tauhidkan Allah dalam segala ibadah. Yang kedua, wa ikhlasun niyyah lahu subhanah, dan mengikhlaskan niat kita untuk Allah Azza wa Jalla. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga adalah wal bara'atu minasy-syirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini arti Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi siapa yang orang yang mengaku Islam tetapi dia memiliki kesyirikan, dia masih menyekutukan Allah di dalam berdoa, seperti dia berdoa kepada orang mati, berdoa ke kuburan wali, kemudian dia mengatakan saya sebagai muslim, maka kata ulama, hadza laisa bimuslim. Orang ini bukanlah muslim. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang Islam, artinya yang tadi Allah katakan aslamtu wajhiya lillah. Aku serahkan wajahku untuk Allah. Aku hadapkan wajahku untuk Allah. Kalau dia hadapkan wajahnya kepada kuburan, kepada orang mati, berarti dia bukan muslim. Lakinnahu aslama wajhahu lillahi wahdahu wa yukhlisu niyatahu lillah. Dia menyerahkan dirinya dan wajahnya kepada Allah dan meniatkan ikhlas karena Allah. Fi kulli anwa'il ibadah, di seluruh jenis-jenis ibadah. Itu Islam. Dan itulah tauhid. Itulah tauhid. Maka Islam itu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wal ikhlasu lillahi wal mutabatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Memiliki 2 hal, yaitu mengikhlaskan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, mengikhlaskan mutabah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Muhammad rahimahullah membawakan dalil kedua tentang tafsirul Islam dalam Sahih Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, al-islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salah, dan menjalankan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke rumah Allah jika engkau mampu menjalankannya di jalan Allah. Itu Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Baik. Islam adalah yang pertama, dari rukun pertama Islam, jelaskan rukun yang pertama, kita harus pahami. Karena banyak yang melafadzkan rukun yang pertama tentang syahadat, tapi dia tidak pahami tentang syahadat. Islam, rukun yang pertama adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah
kecuali Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi Islam bukan hanya sekedar lafaz. Tidak hanya sekedar lafaz dan niat saja. Bahkan Islam itu harus dengan lafaz, niat, dan amalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Tetapi yang pertama harus dilafazkan. Bagi orang yang ingin masuk Islam, dia harus melafazkan syahadat. Ya, melafazkan syahadat, dan dia pun harus mengetahui makna dari syahadat yang dia ucapkan. Kemudian dia mengamalkan kandungan dari syahadat yang dia ucapkan itu. Apa itu syahadat ya ikhwatah? Syahadat yang pertama, la ilaha illallah, itu apa? Para ulama menjelaskan, Syekh Saleh mengatakan, syahadat la ilaha illallah itu artinya adalah al-ikhlasu lillah. Mengikhlaskan ibadah kita seluruhnya untuk Allah. Wa tarka syirk. Dan meninggalkan semua syirik. Meninggalkan seluruh kesyirikan. Itu makna syahadat la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar ibadah yang kita ikhlaskan, tapi harus dibarengi dengan ditinggalkan seluruh kesyirikan. Tanpa ada salah satu dari dua ini, maka tidak bisa dikatakan muslim. Sampai dia menerapkan dua hal. Melakukan ibadah karena Allah dan meninggalkan seluruh kesyirikan. Adapun makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mengikuti petunjuk beliau. Itu Islam. Tidak hanya sekedar kita mengakui bahwa petunjuk beliau itu benar. Kita mengakui bahwa beliau ini orang yang utusan Allah. Tidak bisa. Kalau sekedar pengakuan semata bahwa Rasul adalah orang yang benar, orang yang seorang Rasul, maka tentu orang-orang yang memuji-muji Rasulullah dari kalangan tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh filsafat yang kafir, orang-orang kafir Yunani, sudah masuk Islam atau mereka sudah dinyatakan Islam. Tetapi tidak cukup melafazkan, tapi harus dengan mengikuti tuntunan beliau, dengan menjalankan sunnah beliau, dan meninggalkan yang bukan bagian dari sunnah beliau. Meninggalkan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi petunjuk Nabi. Rasul, maka Rasulullah SAW, beliau adalah qudwatuna, tauladan kita. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh yang baik. Uswah itu artinya tauladan. Jadi harus dengan kita ikuti apa yang beliau amalkan. Apa yang beliau perintahkan. Kita ikuti. Adapun orang-orang munafik, mereka hanya melafazkan tentang syahadat. Tapi mereka tidak mengikuti beliau. Mereka mengatakan, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka mengatakan, orang-orang munafik, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Ini hanya lafaz. Tapi apa? Allah membantah persaksian mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sungguh orang-orang munafik itu termasuk para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu hanya sebagai tameng untuk melindungi mereka dari mara bahaya. Untuk dilindungi oleh umat muslim. Maka di sini menunjukkan bahwa Islam hakikatnya itu tidak sekedar pengakuan dalam hati dan tidak sekedar pelafazan dengan lisan, tetapi harus dengan keyakinan dan amal. Harus dengan amal perbuatan. Itu Islam ya ikhwatah. Oleh karena itu siapa yang mengaku dirinya Islam tapi dia tidak beramal, dia tidak mau beramal. Misalnya, contohnya,
Dia tidak mau sholat, dia tidak mau sholat sama sekali, dia tinggalkan sholat sama sekali. Fahadha la yu'tabar. Orang ini tidak diakui sebagai muslimin sampai dia beramal. Oleh karena itu Allah datangkan rukun yang kedua dari Islam. Rasulullah menjelaskan rukun yang kedua tentang Islam. Antukim wa tuqimas shalah. Islam itu adalah engkau menunaikan salat. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-salat hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Salat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Alladhi yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lakinnahu la yuqimus shalah. Orang yang bersaksi tentang syahadat pertama tapi tidak salat, maka dia bukan muslim, kata beliau. Ya, dia bukanlah seorang muslim. Begitu pula syahadat, begitu pula rukun yang ketiga tentang zakat. Zakat bagian dari rukun Islam. Maka seorang yang telah mengetahui kewajiban salat, dia wajib menunaikan zakat. Karena Islam tidak pernah membedakan antara dua ini, salat dan zakat. Keduanya bagian dari rukun-rukun yang pertama. Oleh karena itu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, siapa yang salat tapi tidak mau menunaikan zakat, hadza aidan laisa bimuslim. Orang ini tidak dikatakan muslim. Apabila dia menolak untuk membayar zakat, tidak mengakui kewajiban zakat, dia bukan muslim. Oleh karena itu dahulu di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Kemudian Islam juga adalah dengan menjalankan rukun yang keempat, yaitu ibadah puasa. Rasulullah bersabda, "Wa tasuma Ramadan." Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu berpuasa 1 bulan. Di bulan Ramadan. Dalam setahun, itu hanya 1 bulan Allah perintahkan kita puasa. Adapun dari 11 bulan, kita tidak diwajibkan puasa. Oleh karena itu berkata Syekh Shalih Fauzan, barang siapa yang meninggalkan puasa, dan mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib, maka dia bukan muslim. Ya, orang yang mengatakan puasa itu hanya sunnah, dia bukan muslim. Ya, kalau dia tidak mengakui kewajiban puasa, dia bukan muslim. Tapi kalau dia mampu, tapi kalau dia mengakui kewajiban puasa, tapi dia malas-malasan puasa, maka dia termasuk dan terjatuh ke dalam dosa besar. Yang wajib dia bertobat dari. Rukun yang kelima yaitu rukun Islam. Yang kelima berhaji ke rumah Allah bagi yang mampu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan juga, barang siapa yang mengakui atau barang siapa yang meninggalkan haji dan tidak mau mengakui bahwa haji ini suatu kewajiban, maka dia bukan muslim. Kalau dia menolak haji dan tidak mengakui kewajiban haji, sampai dia berhaji dan mengakui kewajiban haji. Ya, sampai dia mengakui kewajiban haji. Namun kalau dia tidak berhaji karena malas dan dia tetap mengakui haji ini wajib, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Wajib bertobat dari. Kemudian dalil yang berikutnya ikhwatal iman tentang makna Islam. Islam itu berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan hadis marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang selamat. Yang seorang muslim itu adalah apabila orang-orang muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Orang muslim itu adalah apabila orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa Islam itu tidak hanya sebatas dengan rukun-rukun 5 saja. Rukun 5 ini adalah asas
Akan tetapi Islam merupakan semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu adalah Islam. Dan di antara perintah adalah apa? Menjaga lisan kita dan tangan kita dari mengganggu saudara kita. Menjaga lisan kita dari mengganggu saudara kita. Begitu tangan kita, begitu pula tangan kita. Oleh karena itu para ulama membagi Islam itu yang apabila ditinggalkan di dalam amalan terbagi dua. Amalan yang apabila ditinggalkan dalam Islam itu terbagi dua. Yang pertama, jika ditinggalkan orang ini menjadi kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, apabila ditinggalkan maka Islamnya berkurang dan dia terancam azab. Ya. Namun dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari Islam. Contoh amalan yang apabila ditinggalkan seorang menjadi murtad dari Islam adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sebagaimana jelas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Keluar dari Islam. Adapun amalan yang bila ditinggalkan seorang tidak kafir, dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia menjadi fasik dan mengurangi Islamnya, yaitu selain dari amalan sholat, seperti meninggalkan ibadah puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan ibadah haji, itu mengurangi Islam seorang. Begitu pula meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu saudara kita yang lain. Seperti menzolimi orang lain dengan mengganggu lisannya, mengganggu dengan mengejek, menghina, mengadu domba. Ini suatu yang mengurangi nilai Islam seseorang. Begitu pula jika dia mengganggu dengan tangannya, dia memukul, menzolimi, ini dapat mengurangi dan menjadikan orang ini fasik dan terancam azab. Kemudian dalil yang berikutnya tentang tafsir Islam dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari Rasul sallallahu alaihi, dari kakeknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakek dari Hakim bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Islam. Maka Rasulullah menjelaskan, an yuslima qalbuka lillah wa an tuliya wajhaka ila Allah wa an tusalli as-salata al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah. Islam itu adalah engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Artinya mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah. Dan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Dan engkau melaksanakan salat yang wajib 5 waktu. Dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Itu Islam. Di dalam hadis ini ayyuhal ikhwah, Rasulullah menyebutkan hal yang paling penting dari Islam. Bahwa Islam itu adalah mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan salat
menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Dan ini sepenting-pentingnya rukun Islam. Ya, yaitu 3 rukun. Yang pertama ini rukun terpenting. Sampai para ulama menjadikan zakat yang apabila ditinggalkan mereka berbeda pendapat apakah orang ini keluar dari Islam atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak keluar dari Islam, sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Maka ini sangat berbahaya. Masalah zakat jika ditinggalkan bisa membahayakan dan membatalkan agamanya menurut sebagian para ulama. Menunjukkan rukun terpenting dari Islam ini 3. Termasuk sholat dan zakat. Hadis berikutnya dari Abi Kilabah atau dari Amr bin Abasah, dari seorang lelaki dari ahli Syam, dari ayahnya. Dia berkata dan bertanya tentang Islam kepada Rasulullah SAW. Mal Islam? Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Yaitu engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Ta'ala dan engkau menyelamatkan orang-orang muslim dari lisanmu dan tanganmu. Itu Islam. Jadi hal terpenting dalam Islam adalah menyerahkan hati kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, faqul aslamtu wajhiya lillah. Katakanlah aku serahkan wajahku kepada Allah. Kemudian yang kedua, jadi ini asas Islam, yaitu mengikhlaskan ibadah kita karena Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua adalah asas Islam yang kedua, yaitu kita benar-benar berakhlak yang baik kepada manusia dengan menjaga lisan kita dan tangan kita dari menjelekkan mereka, dari melukai mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang-orang muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanyakan lagi, ayyul islami afdal? Islam yang mana yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-iman. Yaitu iman. Tapi orang ini belum memahami tentang iman. Ditanya lagi kepada Rasulullah SAW, wamal iman? Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Yaitu engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kebangkitan setelah kematian. Ini sebagaimana dalam hadis Jibril yang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal. Tentang Islam, iman, dan ihsan. Karena iman ini berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari Islam. Karena dia berhubungan dengan amalan hati. Amalan hati. Berupa keyakinan akan rukun iman ini, yang apabila salah satu dari rukun iman ini kita tidak meyakininya, maka batallah Islam kita. Jika seorang meyakini adanya Allah, tapi dia tidak meyakini adanya malaikat, batal Islam. Jika seorang meyakini adanya Allah dan malaikat-malaikatnya, tapi dia tidak meyakini adanya hari kiamat, batal Islamnya. Jika dia meyakini adanya Allah, adanya para malaikat, ada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat,
tetapi dia tidak meyakini adanya takdir Allah, takdir yang baik maupun buruk, maka dia belum muslim. Maka Islam itu mencakup keimanan pula. Kita harus meyakini seluruh dari rukun iman. Dan inilah rukun iman. Siapa yang meragukan salah satu darinya, dia belum beriman. Dan ini rukun iman ayol ikhwah. Yang 6 ini adalah rukun terpenting. Dari rukun-rukun yang terpenting ini, yang 6, lahirlah cabang-cabang keimanan yang lainnya. Yang merupakan penyempurna iman seseorang. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, iman itu lebih luas dari Islam. Wal iman lahu mukammilat. Iman itu memiliki penyempurna. Dari rukun iman yang 6 ini memiliki penyempurna yang wajib maupun yang sunnah. Maksudnya, iman itu memiliki syarat, dan syaratnya itu yang rukun iman yang 6 ini, jika salah satu hilang darinya maka batal imannya, dan memiliki kewajiban yang apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Seperti amalan-amalan yang Allah wajibkan dari amalan ibadah, yang jika ditinggalkan dia tidak kafir, tapi dia berdosa. Yang ketiga adalah yang sunnah, yang jika dia kerjakan dia bertambah imannya. Seperti amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un. Iman itu adalah sebuah anggota, bagian dari Islam. Wasab'una au situna sya'bah. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. A'laha, cabang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnahuma, dan cabang terendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Artinya menghilangkan kotoran, duri dan lainnya dari jalan-jalan raya dihilangkan. Ini bagian dari iman pula, tapi iman yang terendah. Maksudnya jika dia tinggalkan, imannya berkurang. Tapi kalau dia amalkan, imannya sempurna. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menjelaskan bahwa semua ketaatan, baik berupa niat, ataupun ucapan, ataupun perbuatan, itu adalah bagian dari iman. Karena iman itu bukan hanya sekedar kita membenarkan dengan hati, tetapi harus dengan ucapan dan perbuatan. Karena kalau hanya membenarkan dengan hati, tanpa ucapan dan perbuatan, dia beriman dalam hati saja tanpa ucapan dan perbuatan. Ini sama halnya dengan keadaan Abu Thalib. Abu Thalib meyakini dengan hatinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tetapi ketika disuruh untuk mengucapkan syahadat, paman Nabi SAW ini tidak mau mengucapkan syahadat, tapi dia tahu ini adalah Rasulullah karena fanatik dengan kaumnya. Begitu pula hal ini sebagaimana diucapkan oleh orang-orang Murji'ah. Murji'ah itu kelompok yang meyakini bahwa iman itu hanya dalam hati, bukan dalam amalan. Iman itu hanya hati dan lisan. Maka ini keliru.
Karena makna iman ayol ikhwah, para ulama menjelaskan iman itu adalah memiliki tiga syarat. Yang pertama, nutkun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, wa tasdiqun bil qalb, dan membenarkan dengan hati. Dan yang ketiga, wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan amalan perbuatan. Itu iman. Itu iman. Kemudian ayol ikhwah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab tentang tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mengharapkan selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan bahwa Islam, bahwa agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Selain Islam, Allah tidak akan terima agamanya. Dan Islam, ayol ikhwah, adalah agama yang dibawa oleh seluruh Rasulullah, seluruh utusan Allah. Semua utusan Allah membawa agama Islam. Yang artinya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauhi syirik, dan tunduk dan patuh kepada Allah dari menjalankan ketaatan kepada. Itu Islam. Sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, maka Islam ini menjadi makna yang lebih khusus, yaitu dengan menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya dan mengembalikan syariat itu kepada Al-Quranul Karim. Artinya semua manusia harus kembali kepada Al-Quran dan mengikuti Al-Quran dan mengamalkan dengan Al-Quran. Siapa yang menolak Al-Quran dan tidak mau masuk Islam dengan mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya berhak disembah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir, dia bukanlah Muslim. Dia belum dianggap Muslim. Walaupun dia mengakui Rasul-Rasul yang sebelumnya. Seperti orang Yahudi mengakui Nabi Musa. Orang Nasrani mengakui Nabi Isa. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti Islam dan tidak mau mengakui Rasul yang terakhir dan mengamalkan dengan syariat yang terakhir, maka dia belum Muslim. Maka Islam, ya ikhwah, secara umum yang diajarkan oleh seluruh Rasul adalah tunduk dan patuh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta berlepas diri dari syirik. Itu Islam secara umum. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam ini adalah benar-benar mengembalikan segala petunjuk hidup manusia kepada Rasul yang terakhir, kepada petunjuk Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan harus mentaati Rasul yang terakhir ini. Oleh karena itu, barang siapa seorang yang ingin keluar dari ketaatan kepada Rasul yang terakhir, walaupun dia mengikuti para nabi sebelumnya, maka tidak akan sah ketaatannya kepada para nabi yang sebelumnya. Karena Rasul yang terakhir ini sebagai penutup dan penghapus seluruh hukum-hukum syariat sebelumnya. Dan banyak dalil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan wajibnya mengikuti petunjuk Rasul yang terakhir. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 81 dan 82, antum bisa membacanya. Cukup panjang. Dalam surat Ali Imran ayat 81 dan 82. Di situ Allah menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup agama-agama sebelumnya, atau penutup hukum-hukum dan syariat-syariat sebelumnya dari syariat para Rasul, dan sebagai penyempurna amalan. Maka wajib bagi seorang yang mendapati Islam beramal dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir.
Karena Allah Azza wa Jalla, karena perintah yang datang dari Rasul yang terakhir hakikatnya adalah perintah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita semua, bahkan Allah perintahkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk mentaati Nabi Muhammad SAW apabila beliau telah diutus. Oleh karena itu, ketika Nabi Isa nanti dibangkitkan di akhir zaman, apa yang terjadi? Beliau akan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan syariat beliau. Nabi Isa akan sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW dan akan menjalankan syariatnya Islam, syariat Al-Quran. Ketika Nabi Isa nanti Allah turunkan di akhir zaman. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhhurikum, mahalalahu illa an yatba'ani." Beliau mengatakan kalau seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup sampai sekarang di tengah-tengah kalian, maka beliau tidak akan melakukan hal apa-apa selain mengikuti petunjuk Rasul yang terakhir. Oleh karena itu barang siapa yang mengakui atau merasa bahwa zaman ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Muslim, semuanya agamanya sama dan benar, maka dia telah mengingkari akan kekafirannya orang Yahudi dan Nasrani. Dan telah mengakui bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah agamanya benar dan mengikuti para nabi. Maka mereka bukanlah pengikut Muhammad SAW. Maka seandainya mereka mengikuti al-anbiya, para nabi, dan meninggalkan ittiba'u Muhammad SAW, falam yu'tabar musliman, tidak dianggap sebagai seorang muslim. Oleh karena itu orang-orang Yahudi yang ada di zaman sekarang, hakikatnya mereka bukanlah pengikut Nabi Musa. Begitu pula orang-orang Nasrani yang ada di zaman sekarang, hakikatnya mereka bukan pengikut Nabi Isa. Karena zamannya para nabi telah selesai, ditutupnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang tetap berada di atas agama Yahudi dan agama Nasrani, maka dia kafir, bukan muslim. Karena dia telah bermaksiat kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak berada di dalam kebenaran. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa memerintahkan untuk mengikuti Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak mengamalkannya. Ayo ikhwah, kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis-hadis berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian pada malam ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk yang pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, mengapa ya Allah menciptakan malaikat untuk membantu tugasnya seperti mencabut nyawa manusia, membantu mengatur urusan dunia, atau salurkan rezeki ke manusia dan lain? Kenapa tidak untuk memuji atau bertasbih kepada Allah saja? Padahal sebenarnya Allah mampu mengatur segalanya sendiri. Jazakallahu khairan Ustaz. Itu Ustaz pertanyaan yang pertama Ustaz. Baik. Kenapa malaikat diciptakan hanya untuk bertasbih dan membantu urusan manusia? Ayo ikhwah. Sebagaimana di ini Ustaz, pertanyaannya ada di chat Ustaz, sebagaimana yang tertulis di chat. Sebagaimana ditulis chat.
Mengapa Allah menciptakan malaikat untuk membantu tugasnya seperti mencabut nyawa manusia, membantu mengatur urusan dunia dan seluruh rezeki manusia dan kenapa tidak untuk memuji dan bertasbih kepada Allah saja padahal sebenarnya Allah mampu mengatur segala. Baik ikhwah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin melakukan sesuatu, apa saja Allah tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan pembantu dalam penciptaan manusia dan pengurusan alam semesta ini. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menginginkan dari hambanya agar hambanya menjadi hamba-hamba yang mentaati Allah. Mentaati perintah Allah. Dengan itu Allah memberikan kepada mereka ganjaran dan pahala. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan para malaikat-malaikatnya itu karena hikmah yang besar. Agar manusia bisa merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla melalui makhluk-makhluknya yang besar ini. Karena Allah, ahyu ikhwah, tidak ada yang bisa tahu dengan pasti kebesarannya. Yang jika Allah menyingkap sedikit saja dari kebesaran Allah, maka akan meledak seluruh alam semesta ini. Dan tidak ada yang mampu untuk bisa tahan dan mampu melihat keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan makhluk-makhluknya ini sebagai tanda kekuasaan Allah, yang dimana makhluk ini bisa melihatnya. Seperti Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Dan kejadian-kejadian besar yang kita lihat dari terjadinya gerhana. Agar Allah ingin menakut-nakuti kita dan taat kepadanya. Dan bencana-bencana alam lainnya. Dan terkadang Allah menampakkan kepada sebagian Rasulnya, para malaikatnya. Seperti menampakkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari para sebagian cahaya yang Allah tunjukkan. Seperti Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril, malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap dan seterusnya. Allah ciptakan para malaikat ini, hikmahnya kembali kepada setiap hambanya. Dari kalangan manusia dan malaikat juga. Itu pula kalangan jin. Jadi, tidak ada perbedaan. Allah Azza wa Jalla menjadikan malaikat dan manusia semuanya tujuan untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Yang taat pada perintah dan patuh kepada semua perintah Allah. Kita bahas pada malaikat ya. Malaikat ini Allah perintahkan untuk patuh kepada perintahnya. Allah katakan dalam Al-Quran tentang para malaikat. Bahwa mereka orang-orang yang patuh. La ya'asuna Allah ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang la ya'asuna Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka lakukan sesuai apa yang Allah perintahkan. Seperti Allah memerintahkan kepada mereka menyampaikan wahyu, mengatur
mengatur hujan, ya, mengirim hujan kepada malaikat Mikail, ya. Begitu pula meniupkan sangkakala malaikat Israfil. Begitu pula mencatat amalan-amalan makhluk. Sebenarnya Allah tidak butuh kepada itu semua, karena Allah bisa saja mencatatnya dengan sendirinya. Allah mengingatnya, Allah bisa mengingat. Tetapi hikmahnya apa? Agar manusia ini semakin takut kepada Allah, dengan Allah kirim malaikat yang ada di belakang mereka. Sekarang, jangankan kepada Allah, kepada presiden yang bermakhluk. Mungkin seorang itu dia tidak takut kepada presiden ketika presiden itu tidak tahu keadaannya, sehingga dia bisa menyelisihi aturan yang dilakukan oleh presiden. Dia bisa melakukan pelanggaran kapan saja. Tapi ketika presiden mengatakan saya akan utus kepadamu seorang untuk menjaga dia, untuk menangkapnya atau mengawasi dengan adanya tentaranya, apa? Orang akan takut kepada presidennya. Begitu pula ini makhluk, antara makhluk. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar. Allah Azza wa Jalla, ya, kita tidak bisa mampu melihatnya di dunia ini. Tapi Allah akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melihatnya nanti di surga. Insya Allah. Atau di akhirat. Kenapa Allah tidak mampu dilihat di dunia? Karena kalau Allah buka tabir dan menampakkan dirinya di dunia ini, maka seluruh manusia akan terbakar, hangus. Dari sinar cahaya yang tidak mungkin bisa kuat seorang melihat Allah Azza wa Jalla, karena mereka lemah, sebagaimana para ulama mengatakan mereka tidak mampu. Karena seluruh cahaya yang ada di dunia ini adalah berasal, ya, cahaya semua yang ada di dunia ini semua dari nurillah, dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Sebagian kecil yang Allah berikan. Ya. Jika Allah tampakkan hancur. Makanya Allah jadikan makhluk-makhluknya ini seperti malaikat-malaikatnya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, agar kita mengesahkannya dalam ibadah. Bukan sebagai penolong Allah, pembantu Allah, tidak. Karena Allah Azza wa Jalla Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak membutuhkan dari makhluknya, melainkan untuk sebagai hikmah, sebagai pelajaran yang kita ambil dari pelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya ikhwatah, Allah jadikan malaikat-malaikat ini sebagai orang-orang yang ditugaskan untuk mengurus urusan makhluk, urusan manusia, karena mereka juga merupakan hamba Allah yang Allah jadikan perintah dan larangan sebagaimana kita manusia yang Allah jadikan perintah dan larangan. Semuanya kembali agar kita mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah yang patuh kepadanya. Hanya saja para malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Untuk itu apa yang mereka lakukan dari mengatur sebagian urusan manusia, ini bukan berarti Allah membutuh kepada manusia, membutuh kepada malaikat, tidak. Tetapi karena agar manusia bisa mengambil tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda kekuasaan Allah, dan semakin takut kepada Allah dengan Allah utus dari sebagian pasukan-pasukannya. Dengan adanya yang mengawasi seorang dan mencatat di belakang, orang semakin takut untuk melakukan dosa. Bagi sebagian mereka yang meyakini adanya malaikat. Ketika Allah Azza wa Jalla mengirim adanya bencana alam untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah, karena Allah sedang memberikan peringatan. Semua yang Allah berikan dari hal-hal yang terjadi, kejadian besar ini semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Yang tidak mungkin Allah langsung
sendiri yang menampakkan dirinya ke kita dan memberikan secara langsung hukuman itu, tentu tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Ya, makanya Allah melalui hamba-hambanya ini Allah berikan peringatan. Allah berikan tanda-tanda agar kita kembali kepadanya. Sebelum nanti di akhirat kita akan berjumpa langsung dengan Allah Azza wa Jalla, dan itu yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan jika seorang memiliki banyak dosa-dosa, ya, memiliki banyak sekali ya kemungkaran, itu akan lebih berat ketika seorang berdiri di hadapan Allah langsung. Maka orang-orang yang cerdas, orang yang bijak, yang mulai sekarang sebelum nanti di akhirat mereka berdiri langsung di hadapan Allah, mereka telah mempersiapkan semampu mereka dan berusaha memperbaiki diri mereka serta berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ya, dan memperbaiki keadaannya semampunya. Demikian ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Ya Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ada nih Ustadz. Jadi pertanyaannya itu, izin bertanya Ustadz, mungkin agak melenceng sedikit dari pembahasan malam ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hanyalah agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya itu Ustadz, pertanyaannya itu bagaimana balasan bagi seseorang non-Muslim yang berbuat baik di dunia ini. Contohnya seperti pengusaha atau bisnis yang non-Muslim ini Ustadz, yang dermawan dan mau membantu menyumbangkan sebagian hartanya itu kepada orang yang tidak mampu. Itu gimana Ustadz? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana keadaan orang-orang kafir yang memiliki harta dan sering membantu umat muslim membangun masjid, memberikan harta kepada orang fakir miskin dari kalangan muslimin, membantu mereka. Bagaimana keadaan mereka? Apakah nanti di akhirat mereka akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayyuhal ikhwah, pertama bahwa amalan-amalan yang kita amalkan dari sedekah, membantu, semua amalan tersebut itu akan diterima oleh Allah jika seorang beramal di bawah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya dia telah memenuhi rukun Islam yang pertama. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka semua amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau dia tidak bersyahadat, maka dia tidak mendapatkan kunci untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah. Karena sejak awal dia telah menyatakan diri musuh dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia menyembah selain Allah. Dan ini merupakan kekejian yang paling keji, yaitu seorang keji kepada Allah. Menduakan Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah. Yang merupakan penciptanya. Bagaimana dia menyimpang dalam ibadah. Kemudian dia berbuat baik kepada orang lain. Maka untuk itu, pahalanya yang dia raih orang kafir ini, dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja.
Di dunia dia mendapatkan balasan atas amalan-amalan yang dilakukan dari sedekah, berbantu orang miskin. Ada dia tidak mendapatkan. Karena syarat seorang mendapatkan pahala di akhirat dia dengan cara dia bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasul. Ini syarat dia diterima dan mendapatkan pahala di akhirat dari amalan. Oleh karena itu, kita jangan tertipu dengan kebaikan orang kafir, apa yang mereka berikan dari sedekah dan ini. Terkadang yang mereka berikan itu ada maksud-maksud dan tujuan tertentu dari sebagian mereka yang ingin membuat atau menarik kaum muslimin untuk ikut kepada mereka, seperti program kristenisasi sekarang yang dikatakan dalam bahasa Arab at-tansir, kristenisasi. Dan itu banyak terjadi dan banyak sebagian muslim tertipu dengan pemberian harta sehingga dia ikut agama mereka. Oleh karena itu kita sebagai muslim, apapun yang kita lihat dari perbuatan orang kafir, ya itu mereka berbuat dengan baik, ya kita balas dengan baik. Tetapi urusan hati mereka tidak boleh kita benarkan dan kita katakan hati mereka hati yang baik. Karena yang menyatakan hati mereka hati yang buruk yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah katakan, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela. Itu hati mereka. Keadaan hati mereka tidak akan rela kepada agama yang kita peluk. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu keadaan hati mereka. Tetap hati mereka menginginkan kita ikut agama mereka. Walaupun mungkin sisi lain mereka memiliki akhlak, membantu dan seterusnya. Ya, maka kita tetap berhati-hati. Kita tetap berhati-hati kepada mereka. Tetap kita membalas kebaikan mereka jika mereka memberikan hadiah dan seterusnya, kita balas dengan kebaikan yang lain, yang sama dan setimpal atau lebih. Tetapi tidak boleh kita bertoleransi dengan mereka dalam masalah ibadah. Ya. Urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Demikian sesi pertanyaan, kita cukupkan pada 2 pertanyaan saja, Ustaz. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Ahmad Bamualim hafizahullah yang telah menyampaikan materi kajian akidah malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini dan Allah mudahkan kita, Allah bantu kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami segenap tim UKM Al-Futuwah ITPLN mengucapkan jazakumullahu khairan kepada partisipan dan kepada Ustadz. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.